Seringkali, orang yang iri tidak akan mengungkapkan perasaan mereka dengan terang-terangan. Sebaliknya, mereka menyembunyikan niat buruk di balik kata-kata yang terdengar sangat sopan, tapi sebenarnya memiliki makna yang bisa meninggalkan rasa tidak nyaman. Jadi, jika ada yang terasa aneh atau membuatmu merasa tidak enak hati, percayalah pada firasatmu. Intuisi kita seringkali lebih jeli dalam membaca situasi daripada yang kita sadari. Jangan biarkan energi negatif itu meresap begitu saja. Jaga dirimu dan pastikan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mendukung dan memberikan energi positif. Halo Sinar Manja Friends, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan inspirasi dan kebijaksanaan untuk kehidupan kita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama Sinar hari ini. Sinar sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan, baik melalui like, komentar, maupun share. Semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan yang melimpah. Sinar selalu berdoa agar kalian semua diberikan kekuatan untuk menjalani setiap tantangan yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini, Sinar akan membahas sesuatu yang sangat penting dan bisa jadi sering terlewatkan, tetapi seharusnya kita waspadai dengan baik. Kita akan membahas tentang 7 tanda halus orang sirik yang sering diabaikan. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang tampak baik-baik saja, namun tanpa kita sadari, mereka bisa saja menyimpan perasaan iri atau tidak suka terhadap apa yang kita miliki. Tanda-tanda ini mungkin sangat halus, bahkan sulit untuk dikenali, tetapi penting bagi kita untuk tetap waspada agar tidak terjebak dalam suasana yang tidak sehat. So, jangan kemana-mana, pastikan kamu menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberi kalian wawasan baru tentang bagaimana mengenali orang-orang yang bisa saja menutupi rasa sirik mereka dengan berbagai cara yang tidak terduga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 1. Memuji dengan nada menyindir. Terkadang, kita menerima pujian yang tampaknya positif. Namun jika kita lebih teliti, ada sesuatu yang janggal di balik kata-kata tersebut. Salah satu tanda halus yang sering muncul adalah ketika seseorang memuji kita dengan nada yang menyindir. Misalnya mereka berkata, "Wah, sukses banget ya sekarang, pasti capek banget kan? Pasti banyak pengorbanan ya." Atau bisa juga, "Senang deh lihat kamu berhasil, pasti harga diri kamu naik banget sekarang." Pada pandangan pertama, kalimat-kalimat ini mungkin terdengar seperti pujian, tapi coba deh perhatikan dengan lebih seksama. Pujian seperti ini tidak tulus dan justru mengandung sindiran yang halus. Bukannya benar-benar mengapresiasi pencapaian kita, mereka justru menyoroti sisi negatifnya. Kalimat, "Pasti capek banget kan?" Misalnya, seolah-olah menunjukkan bahwa sukses itu datang dengan harga yang sangat tinggi, membuat kita terkesan harus menderita untuk meraihnya. Padahal, seharusnya sebuah pencapaian layak dirayakan tanpa harus disertai komentar yang merendahkan. Orang yang iri atau sirik seringkali kesulitan untuk memberikan pujian dengan hati yang tulus. Mereka merasa bahwa keberhasilan orang lain, terutama jika kita mencapai sesuatu yang mereka inginkan, akan mempengaruhi posisi atau status mereka. Oleh karena itu, mereka menyisipkan komentar-komentar yang berfungsi untuk meremehkan pencapaian kita, meskipun dikemas dalam bentuk yang terlihat seperti pujian. Ini adalah salah satu cara mereka untuk membuat kita merasa tidak nyaman atau meragukan hasil yang telah kita capai. Jadi, jika kamu sering menerima pujian seperti ini, cobalah untuk lebih waspada. Pujian yang tulus seharusnya membuat kita merasa lebih dihargai dan lebih percaya diri, bukan malah membuat kita meragukan pencapaian kita sendiri. Ingat, bukan semua orang yang tersenyum atau memberikan kata-kata baik itu benar-benar memiliki niat baik. Terkadang, senyuman mereka hanya sekadar penutup untuk perasaan iri yang tersembunyi. 2. Selalu meremehkan pencapaianmu. Salah satu tanda orang sirik yang paling sering kita temui adalah kebiasaan mereka yang selalu meremehkan setiap pencapaian kita. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, segala usaha dan hasil yang kita peroleh tampaknya tidak pernah cukup untuk mereka.
Bahkan ketika kita meraih sesuatu yang sudah kita impikan lama, mereka akan menanggapinya dengan kalimat seperti, "Ah, beruntung aja kamu," atau "Pasti ada orang di belakangmu yang bantu, kan?" Mereka selalu melihat pencapaian kita sebagai sesuatu yang tidak istimewa, sesuatu yang hanya datang karena faktor keberuntungan atau kebetulan semata. Seolah-olah setiap usaha yang kita lakukan dan setiap kerja keras yang kita curahkan tidak dihargai sama sekali. Ini adalah cara mereka untuk mengurangi nilai pencapaian kita, dengan tujuan supaya kita merasa bahwa apa yang kita raih sebenarnya tidak layak untuk dibanggakan. Mengapa mereka melakukan ini? Karena bagi orang yang sirik, melihat orang lain sukses adalah hal yang sulit diterima. Mereka merasa terancam atau terpinggirkan ketika seseorang yang mereka anggap lebih rendah atau lebih biasa dari mereka meraih sesuatu yang besar. Untuk menenangkan perasaan iri itu, mereka mencari cara untuk merendahkan apa yang telah kita capai, seolah-olah keberhasilan kita tidak sebanding dengan usaha yang telah kita lakukan. Misalnya, jika kamu baru saja mendapatkan promosi di pekerjaan dan mereka mengatakan, "Wah, kamu bisa dapat itu karena kebetulan aja." Atau kalau kamu baru memulai bisnis dan mereka berkata, "Wah, pasti kamu dapat pelanggan cuma karena timingnya pas." Komentar seperti ini sebenarnya adalah cara mereka untuk menurunkan harga diri kita. Mereka tidak ingin mengakui bahwa kita pantas mendapatkan keberhasilan itu. Jika kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini terus-menerus, bisa jadi kita mulai meragukan diri sendiri. Namun penting untuk diingat bahwa pencapaian kita adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Jangan biarkan orang yang sirik membuatmu merasa kecil. Suksesmu adalah bukti dari kemampuan dan usaha yang telah kamu lakukan, bukan hanya kebetulan semata. Jadi, jika ada seseorang yang selalu meremehkan pencapaianmu, itu adalah tanda bahwa mereka tidak bisa menerima kesuksesanmu. Ingatlah, setiap langkah maju yang kamu ambil adalah hasil dari perjuanganmu, dan tidak ada yang bisa merubah itu. Tetaplah percaya pada diri sendiri, karena orang yang iri akan selalu mencari cara untuk merendahkan, tetapi kamu yang tahu apa yang telah kamu capai. 3. Berusaha meniru semua yang kamu lakukan. Tanda halus lainnya yang sering muncul dari orang yang iri atau sirik adalah kebiasaan mereka yang mencoba meniru setiap hal yang kamu lakukan. Baik itu gaya berpakaian, cara berbicara, bahkan pilihan hidup yang kamu ambil, mereka akan berusaha untuk mencocokkan semuanya dengan yang kamu lakukan, seolah-olah mereka ingin menjadi versi dari dirimu. Namun, yang membuatnya lebih mencurigakan adalah mereka jarang atau bahkan tidak pernah mengakui bahwa mereka terinspirasi olehmu. Sebaliknya, mereka akan bertindak seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah hasil dari pemikiran dan keputusan mereka sendiri. Misalnya, kamu baru saja mengubah gaya rambut, dan beberapa waktu kemudian, mereka melakukan hal yang sama. Kamu mulai menekuni hobi baru, dan tanpa waktu lama, mereka ikut melakukannya. Bahkan, jika kamu memulai sebuah usaha atau proyek, mereka bisa jadi langsung ikut terjun ke bidang yang sama tanpa memberi penghargaan atas inspirasi yang mereka ambil dari kamu. Apa yang terjadi di sini adalah bahwa orang yang iri merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Mereka merasa kekurangan sesuatu yang ada pada diri kamu, dan bukannya berusaha untuk menemukan potensi mereka sendiri, mereka memilih untuk meniru apa yang kamu miliki. Mereka menganggap bahwa dengan meniru hidupmu, mereka bisa meraih apa yang kamu capai tanpa harus melewati proses dan tantangan yang sama. Inilah mengapa mereka berusaha menyamakan diri mereka denganmu, untuk mendapatkan apa yang mereka rasa bisa mereka peroleh dengan cara yang lebih mudah. Namun, meniru bukanlah tanda apresiasi atau rasa kagum, melainkan tanda dari ketidakmampuan untuk merasa puas dengan diri sendiri. Orang yang benar-benar menghargai kamu tidak akan berusaha untuk menjadi kamu, melainkan akan melihat kamu sebagai inspirasi untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Sebaliknya, orang yang iri hanya ingin meniru agar mereka bisa merasakan hal yang sama, seolah-olah apa yang kamu miliki atau lakukan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang mereka miliki. Meniru adalah cara mereka untuk mencoba menutupi ketidakpuasan yang ada dalam diri mereka. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa meniru kesuksesan atau kebahagiaanmu, mereka akan merasa lebih baik.
Padahal kenyataannya mereka hanya akan merasa lebih kosong karena mereka belum berhasil menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Jadi, jika kamu merasa ada seseorang yang selalu meniru langkahmu, berhati-hatilah. Ini bukan berarti mereka mengagumimu atau ingin belajar darimu, melainkan sebuah cara untuk memenuhi kekosongan dalam diri mereka. Yang terpenting, jangan biarkan hal ini mengganggu kepercayaan dirimu. Kamu punya perjalanan hidup yang unik, dan kesuksesan yang kamu capai adalah milikmu, hasil dari usahamu sendiri. Orang yang iri hanya akan terus mengikuti bayanganmu, sementara kamu terus maju menapaki jalanmu dengan langkah yang pasti. Keempat, menyebarkan gosip dan berita negatif tentangmu. Salah satu tanda paling jelas dari seseorang yang memiliki rasa iri atau sirik terhadap kita adalah kebiasaan mereka menyebarkan gosip dan berita negatif tentang kita, terutama ketika kita tidak ada di sekitar. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasan mereka secara langsung, tetapi dengan cara ini, mereka berharap bisa menjatuhkan reputasi kita di mata orang lain. Bahkan, mereka seringkali berbicara tanpa alasan yang jelas atau fakta yang akurat, hanya untuk menurunkan citra kita dan membuat orang lain melihat kita dengan cara yang buruk. Pernahkah kamu merasa ada orang yang tampaknya berbicara buruk tentangmu di belakang, padahal mereka tidak pernah mengungkapkan hal tersebut langsung ke wajahmu? Atau mungkin kamu mendengar kabar dari orang lain yang mengatakan bahwa ada gosip yang beredar tentang dirimu yang tidak kamu ketahui asal-usulnya. Inilah salah satu bentuk perasaan sirik yang tak terucap. Mereka mencoba merusak nama baikmu tanpa kamu ketahui, dengan tujuan untuk merendahkan posisi atau prestasi yang telah kamu capai. Orang yang sirik seringkali merasa bahwa jika mereka bisa membuat orang lain meragukanmu atau melihatmu dalam cahaya negatif, maka itu akan membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka merasa terancam oleh kesuksesan atau kebahagiaan yang kamu miliki, dan sebagai bentuk balas dendam atau pembelaan terhadap diri mereka yang merasa kurang, mereka mencari celah untuk merusak reputasimu. Entah itu tentang pekerjaan, hubungan pribadi, atau pencapaian yang telah kamu raih. Apapun yang bisa mereka manfaatkan untuk menggoyahkan kepercayaan orang lain terhadapmu, akan mereka sebarkan. Sikap ini jelas bukanlah sikap yang matang atau penuh kebijaksanaan. Orang yang benar-benar mendukungmu akan menjaga dirimu dengan penuh hormat, bahkan ketika kamu tidak ada di hadapan mereka. Mereka tidak akan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, apalagi untuk menjatuhkanmu. Sebaliknya, orang yang sirik merasa perlu untuk menghancurkanmu di belakang layar, berharap bisa mendapatkan keuntungan dari merendahkan orang lain. Penting untuk diingat bahwa ketika seseorang menyebarkan gosip tentangmu, itu bukan mencerminkan siapa kamu, tetapi lebih kepada siapa mereka. Orang yang memiliki rasa iri dan dengki terhadap orang lain cenderung tidak memiliki kedamaian dalam dirinya sendiri. Mereka berusaha merusak orang lain untuk mengalihkan perhatian dari ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Jika kamu mendengar gosip atau berita buruk tentang dirimu, jangan terlalu cepat percaya. Banyak kali, ini hanya akal-akalan orang yang ingin merusak reputasi kita tanpa dasar yang jelas. Yang penting adalah bagaimana kita tetap tegar dan menjaga integritas kita. Biarkan waktu dan tindakan kita yang berbicara lebih keras daripada kata-kata yang tak berdasar. Sukses yang kamu raih akan selalu lebih kuat daripada gosip yang mencoba menjatuhkanmu. 5. Selalu mencari kesalahan dalam setiap hal yang kamu lakukan. Ada kalanya kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan selalu salah di mata seseorang, tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Salah satu tanda halus dari orang yang iri adalah kebiasaan mereka untuk selalu mencari kesalahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Tidak peduli seberapa besar pencapaian yang kita raih atau seberapa baik usaha kita, mereka akan selalu menemukan celah untuk mengkritik, bahkan untuk hal-hal terkecil sekalipun. Misalnya, kamu baru saja menyelesaikan sebuah proyek besar dengan penuh dedikasi, tetapi orang tersebut justru fokus pada satu kesalahan kecil yang mungkin terjadi dalam prosesnya. Atau kamu mungkin baru saja berhasil mencapai tujuan penting dalam hidupmu, tetapi mereka akan berkata, "Ih, kamu harusnya bisa melakukannya lebih cepat." Atau,
kenapa sih hasilnya nggak sempurna? Komentar seperti ini bisa sangat menggoyahkan kepercayaan diri kita, karena mereka selalu mencari cara untuk membuat kita merasa bahwa segala usaha yang kita lakukan tidak pernah cukup baik. Ini adalah salah satu cara orang yang sirik untuk merendahkan kita tanpa harus mengakui kesuksesan yang kita raih. Mereka berfokus pada kesalahan kecil yang terjadi, seolah-olah itu adalah hal terbesar yang dapat mempengaruhi keseluruhan pencapaian kita. Dengan demikian, mereka berharap bisa membuat kita merasa kurang percaya diri dan meragukan kemampuan kita sendiri. Hal ini tidak hanya membuat kita merasa tidak dihargai, tetapi juga bisa membuat kita terjebak dalam perasaan bahwa kita tidak pernah cukup baik di mata orang tersebut. Mereka mungkin merasa puas dengan melihat kita merasa cemas atau tidak tenang setelah mendapatkan kritik atau komentar dari mereka. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bahwa dengan terus mencari-cari kesalahan kita, mereka justru menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menerima pencapaian orang lain dengan lapang dada. Orang yang benar-benar mendukung kita akan memberi kritik yang membangun dan memberikan pujian ketika kita berhasil, bukan malah mencari-cari kesalahan untuk membuat kita merasa buruk tentang diri kita sendiri. Jangan biarkan kritik yang tidak konstruktif ini mempengaruhi langkahmu. Ingat, tidak ada orang yang sempurna, dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jika seseorang selalu mencari kesalahan dalam setiap hal yang kamu lakukan, itu bukan karena kamu benar-benar melakukan sesuatu yang salah, tetapi lebih karena mereka merasa terancam oleh keberhasilanmu. Orang yang iri akan selalu berusaha untuk mengecilkan pencapaian orang lain, agar mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Jika kamu terus menghadapi kritik seperti ini, cobalah untuk tetap tenang dan fokus pada tujuanmu. Setiap langkah yang kamu ambil, bahkan jika itu penuh dengan kesalahan, adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan yang lebih besar. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Keberhasilanmu bukan tergantung pada pendapat mereka, melainkan pada usaha dan ketekunan yang kamu berikan. 6. Tertawa. Ketika kamu mengalami kegagalan. Tanda halus lainnya dari orang yang sirik adalah ketika mereka tertawa atau merasa senang ketika kamu mengalami kegagalan atau kesulitan. Alih-alih memberikan dukungan atau empati, mereka justru merasa puas atau terhibur ketika melihat kamu menghadapi masalah. Mereka mungkin berpura-pura peduli atau bahkan berusaha untuk memberi nasihat, tetapi ekspresi wajah mereka atau komentar-komentar mereka seringkali mengungkapkan kebalikannya. Mereka merasa senang melihat kamu terpuruk. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu gagal dalam sesuatu yang penting dan bukannya mendapatkan dukungan atau semangat untuk bangkit, orang tersebut malah tertawa atau membuat komentar yang menyakitkan? Misalnya, kamu gagal dalam ujian dan mereka berkata dengan nada sinis, "Tuh, kan, aku sudah bilang, kamu nggak akan bisa." Atau ketika kamu menghadapi kegagalan dalam usaha atau proyek, mereka justru merasa senang dan mulai meremehkan kemampuanmu. Orang yang seperti ini tidak akan memberikan kata-kata yang membangun atau memberi semangat agar kamu terus berusaha. Sebaliknya, mereka akan mencari cara untuk menunjukkan bahwa mereka merasa lebih baik atau lebih unggul darimu. Perasaan senang saat melihat orang lain jatuh atau gagal adalah indikasi kuat dari perasaan iri. Orang yang sirik tidak bisa melihat orang lain sukses atau bahagia. Mereka merasa terancam oleh pencapaian orang lain, dan ketika mereka melihat kamu menghadapi kesulitan, mereka merasa itu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dari kamu. Mereka berpikir, "Lihat, aku benar, kamu nggak akan berhasil." Dan mereka menikmati momen tersebut, seolah-olah itu adalah kemenangan pribadi bagi mereka. Namun yang mereka tidak sadari adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan kita pelajaran berharga, memberi kita kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Ketika orang yang iri melihat kamu jatuh, mereka mungkin berpikir bahwa itu akan menjatuhkanmu. Padahal, justru dengan setiap kegagalan, kamu akan lebih siap untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ketika menghadapi orang seperti ini, penting untuk tetap tegar. Jangan biarkan komentar atau sikap mereka meruntuhkan semangatmu. Ingat,
Kegagalan hanyalah langkah menuju keberhasilan yang lebih besar, dan orang yang benar-benar peduli padamu akan tetap ada di sampingmu, memberikan dukungan untuk bangkit kembali. Orang yang iri, di sisi lain, hanya akan menemukan kebahagiaan dalam melihat kamu terjatuh. Tetapi mereka tidak akan pernah mengerti bahwa keberhasilan sejati datang dari ketahanan dan keberanian untuk bangkit lagi setelah setiap kegagalan. Jadi meskipun mereka mungkin tertawa ketika kamu jatuh, jangan biarkan itu meruntuhkan dirimu. Teruslah berjalan, karena perjalananmu adalah milikmu dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. 7. Cemburu dengan kebahagiaanmu. Tanda terakhir yang sering kali diabaikan adalah ketika seseorang menunjukkan perasaan cemburu terhadap kebahagiaanmu. Ketika kamu sedang merayakan pencapaian, hubungan, atau bahkan momen kecil yang membawa kebahagiaan, orang yang iri justru merasa terganggu atau tidak nyaman melihatmu bahagia. Alih-alih ikut merayakan atau berbagi sukacita, mereka malah menunjukkan sikap yang dingin atau bahkan mengabaikan kebahagiaanmu. Contohnya, ketika kamu mendapatkan kabar baik seperti kenaikan jabatan, keberhasilan dalam sebuah proyek, atau bahkan berita bahagia pribadi seperti pernikahan atau kelahiran anak, orang yang iri justru tampak tidak terkesan atau bahkan cemberut. Mereka tidak akan memberi ucapan selamat yang tulus, dan mungkin mereka malah berusaha meremehkan pencapaianmu, seperti berkata, "Ah, itu kan cuma keberuntungan saja, nggak ada yang istimewa." Atau bahkan tidak memberikan respon sama sekali. Mereka merasa terancam oleh kebahagiaanmu, dan itu membuat mereka merasa kurang, karena mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Orang yang cemburu dengan kebahagiaan orang lain cenderung merasa bahwa jika orang lain bahagia, itu berarti mereka sendiri kurang bahagia atau kurang beruntung. Mereka mungkin berpikir bahwa kebahagiaanmu mengurangi kebahagiaan mereka, padahal kebahagiaan seharusnya bisa saling melengkapi. Namun mereka yang memiliki rasa iri atau sirik merasa sebaliknya. Mereka menganggap kebahagiaan orang lain sebagai ancaman terhadap kepuasan atau kenyamanan mereka sendiri. Ini adalah salah satu bentuk dari kebahagiaan zero sum, yang berarti mereka melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang terbatas. Jika orang lain bahagia, mereka merasa kehilangan kebahagiaan mereka sendiri. Inilah mengapa mereka merasa lebih baik jika kamu tidak bahagia, karena itu akan membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Sikap ini sangat merugikan, baik bagi orang yang sirik maupun bagi orang yang mereka tujukan. Orang yang cemburu dengan kebahagiaanmu tidak akan pernah bisa merasakan kedamaian atau kebahagiaan yang sejati, karena mereka terus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka terperangkap dalam perasaan kurang, yang akhirnya menghalangi mereka untuk menikmati hidup mereka sendiri. Jika kamu menghadapi seseorang yang merasa terganggu dengan kebahagiaanmu, ingatlah bahwa itu bukan masalahmu, tetapi masalah mereka. Kebahagiaan adalah hak setiap orang, dan tidak ada seorang pun yang pantas menghalangi kebahagiaan orang lain. Jadi, jika kamu merasa bahagia, jangan ragu untuk merayakannya. Teruskan perjalananmu, karena kebahagiaan yang kamu rasakan adalah hasil dari kerja keras dan ketulusan hati, dan itu layak untuk dirayakan. Jangan biarkan rasa iri orang lain menghalangi cahaya kebahagiaanmu. Sinar manja friends, jangan biarkan orang sirik mencuri kebahagiaanmu. Kenali tanda-tanda halus yang mereka tunjukkan, dan jangan biarkan sikap negatif mereka mempengaruhi langkahmu. Tetap rendah hati, fokus pada perjalananmu sendiri, dan ingat bahwa kebahagiaanmu adalah hakmu. Orang yang benar-benar mendukungmu akan selalu ada di sisimu, memberi semangat tanpa syarat, bukan merendahkan atau mencari celah untuk menjatuhkan. Jadi jangan biarkan energi negatif menguasai hidupmu. Teruslah bersinar dan raih impianmu dengan percaya diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai bertemu lagi.